Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran ya, materi kelas 10 Sejarah Indonesia. Oke, tentang masuknya agama Hindu di Indonesia. Bab ini adalah lanjutan dari materi bab pertama, yaitu tentang masa prasejarah Indonesia. Jadi secara kronologis di kelas 10 ini kita akan memasuki fase baru sejarah kehidupan bangsa Indonesia setelah masa pra-aksara. Jadi anak-anak atau teman-teman kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki fase yang disebut dengan zaman Hindu-Buddha. Banyak sekali realita dalam kehidupan ini yang menggambarkan bahwa bukti bahwa kita telah memasuki masa Hindu-Buddha. Sebagai contoh, realita yang ada di kita banyak sekali hal-hal yang nampak berbau tanda kutip seperti India. Bagaimana orang Indonesia yang sekarang sudah beragama Islam, contoh sederhana ini adalah fakta, masih banyak menggunakan nama-nama berbau Hindu. Contoh ya saya sebutkan seperti Sri, Nandi, ataupun bahkan ada yang namanya Wisnu. Ya, itu menggambarkan bahwa sosok tokoh-tokoh tersebut pernah hidup, pernah diyakini, dan sekarang dianggap sebagai sebuah hal yang istimewa ketika nama tersebut ada. Oke, ke materi ini. Ini adalah materi di mana Indonesia mengalami masa aksara. Kenapa? Karena bangsa Indonesia pertama kali menyentuh atau bersentuhan dengan sejarah, sentuhan dengan aksara adalah dengan bertemunya dengan peradaban Hindu. Karena pada masa itu peradaban Hindu sudah cukup maju sehingga sudah memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis tentang teori dan mengolah informasi tentang proses masuknya agama Hindu. Indikator pencapaian ada di sini, misalnya mampu menganalisis tentang teori proses masuk berkembangnya agama kebudayaan Hindu. Itu yang utama ya karena pertemuan ini. Yang kedua merumuskan pendapat tentang teorinya. Yang ketiga menjelaskan kerajaan. Tapi kita akan fokus pada teori-teori untuk kali ini. Tujuan pembelajaran hampir sama, yaitu tentang menjelaskan proses masuknya agama Hindu ya atau budaya India juga di Indonesia. Anak-anak, Bapak perhatikan bahwa kita harus memperhatikan bahwa di India ada sistem secara sosial yang disebut dengan kasta. Kasta itu ada 4 golongan di mana manusia secara stratifikasi tertutup memiliki status sosial berdasarkan apa yang garis keturunan yang didapat dari ayah dan ibunya berdasarkan golongan keluarganya, sehingga di India pada saat itu atau di agama Hindu mencantumkan bahwa manusia derajatnya dibagi 4 derajat atau 4 kasta. Pertama Brahmana, golongan pendeta; kedua Ksatria, golongan raja dan bangsawan; ketiga Waisya, itu pedagang; dan keempat adalah Sudra, petani bahkan orang miskin. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Pertama, yang terkenal ada teori Waisya. Ini pertamanya N.J. Krom. Proses masuknya Hindu dibawa oleh pedagang. Itu realit banget. Dalam waktu tertentu pedagang menetap di Indonesia dan kawin. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa dahulu kapal yang dagang yang datang ke Indonesia harus singgah di Indonesia dahulu, sehingga ada kemungkinan terjadi interaksi dengan penduduk sekitar dan adanya ketertarikan, sehingga dimungkinkan Waisya atau pedagang inilah yang menyebarkan agama Hindu sehingga agama Hindu dianut sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah Waisya atau pedagang ini mampu membaca kitab suci agamanya? Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, teori kesatria. Golongan kesatria ini terlibat konflik atau bahkan menyerang kerajaan di Indonesia sehingga berhasil menguasai Indonesia. Dan ini menjadi sebuah teori di mana kesatria yang menyebarkan agama Hindu. Tapi pertanyaannya, apakah ada bukti bahwa Indonesia dikuasai oleh kerajaan India? Yang kedua, apakah ada bukti juga kalau kesatria ini bisa memahami atau membaca kitab suci agama Hindu? Itu pertanyaan yang ketiga. Itu pendapat Cicibek. Ketiga, teori Brahmana. Pandler berpendapat bahwa Hindu-Buddha lah disebarkan oleh Brahmana karena satu-satunya golongan yang bisa menyebarkan agama Hindu di Indonesia ataupun Hindu di India adalah Brahmana yang memahami kitab suci dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda. Ini membuktikan hanya satu-satunya golongan yang bisa membaca kitab suci adalah golongan Brahmana, sehingga dimungkinkan golongan Brahmana yang menyebarkan agama Hindu. Pertanyaannya, apakah golongan Brahmana bisa datang ke Indonesia, sedangkan dari India ke Indonesia menyeberangi lautan? Salah satu larangan dari Brahmana adalah menyeberangi lautan.
Dan teori yang keempat ada teori arus balik. Di sini adalah hal-hal yang banyak mendukung, yaitu F.D.K. Box. Dia berpendapat bahwa yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Bagaimana bisa orang Indonesia tertarik berinteraksi dengan golongan pedagang, lalu datang ke India belajar agama Hindu, balik lagi ke Indonesia dan menyebarkannya. Pak, kenapa tidak ada teori sudra? Karena kemungkinan sangat kecil. Sudra itu kebanyakan tidak terjadi banyak interaksi dengan dunia luar. Artinya, setiap teori memiliki kelemahan, sehingga dimungkinkan teori-teori ini tidak ada yang disalahkan, tergantung dari sudut pandang dan persepsinya. Itu sebetulnya materi dari teori atau hipotesa tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Selain pihak, kita juga akan belajar nanti di kemudian hari mungkin tentang pengaruh interaksi Hindu-Buddha dari zaman dahulu terhadap kebudayaan Indonesia apa saja, seperti di bidang pemerintahan, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, bidang agama, bidang sosial. Sederhana sebetulnya, misalnya saya selalu bilang bahwa bukti adanya agama Hindu di Indonesia itu tampak realit hari ini bisa dilihat bagaimana. Kenapa sih orang Indonesia yang sudah beragama Islam masih menganut nama-nama Hindu? Itu artinya apa? Nama-nama Hindu ini memiliki tempat istimewa. Tidak menyalahkan, tetapi lebih kepada bagaimana nama Hindu ini disimpan sebagai nama yang bagus di Indonesia. Di Indonesia masih banyak orang-orang Islam yang masih menggunakan nama Sinta, Sri, Dewi begitu ya. Itu adalah nama-nama yang sebetulnya dekat dengan budaya Hindu, tetapi di Indonesia agamanya justru unik Islam. Itu bagus saja, tidak menyalahkan. Ini bukti bahwa pengaruh India bisa dilihat dari sekarang ada ataupun dalam bangunan. Nanti di bidang pemerintahan, di bidang sosial, bidang ekonomi juga sebetulnya ada pengaruh-pengaruh dari agama Hindu. Saya kasih contoh di bidang pemerintahan, sebelum adanya pengaruh India datang ke Indonesia, Indonesia itu mengenal sistem primus inter pares, di mana kekuasaan dipimpin oleh orang-orang yang layak, tidak berdasarkan garis keturunan. Setelah bertemu dengan peradaban India, maka pemerintahan dipegang oleh raja berdasarkan garis keturunan, di mana yang memegang adalah anak keturunan raja, biasanya anak tunggal. Oke, itu saja sebetulnya. Nanti kita akan melihat bahwa di pertemuan selanjutnya tentang hasil akulturasi budaya. Oke, mau diberikan contoh misalnya tentang wayang ya. Di Indonesia wayang itu asli Indonesia, betul. Misalnya adanya wayang golek atau wayang kulit, tapi pertanyaannya apakah di India ada wayang? Sedangkan cerita dari wayang itu pure dari India, yaitu tentang kisah Mahabharata. Artinya ada akulturasi di mana yang memerankan ataupun alat memeragakannya wayang asli Indonesia, tapi ceritanya di India, ini diperpadukan. Akulturasi itu apa? Akulturasi adalah perpaduan dua atau satu budaya di mana unsur budayanya masih nampak, tetapi menjadi budaya yang baru. Dan di Indonesia ini membuktikan pengaruh India itu ada. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.